Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kito. Tadi Dokter Putih masih menjelaskan mengenai cara-cara pengalihan supaya kita nggak stres atau mengalami gangguan kecemasan. Boleh dilanjutkan dokter? Oke, sedikit lagi ya. Oke, ini ya. Nah, ini penting ya cara mengelola pikiran. Jadi sebenarnya ketika kita lagi tertekan, itu jangan kita abaikan. Maksudnya abaikan tuh, aku nggak kepikiran kok, aku nggak stres kok. Menipu diri sendiri ya. Jangan, tapi kita harus tetap embrace ya, bahasanya tuh sadar bahwa kita tuh sedang mengalami masalah, kita sedang cemas, it's okay. Jadi apa nih yang harus kita lakukan begitu. Yang jangan sampai itu adalah kita pikirkan, kita pikirin terus tanpa ada solusinya begitu. Jadi kita harus pikirin, dipikirin, tapi tetap fokus ke bagaimana cara kita improve kondisi kesehatan mental kita. Ya, contohnya adalah dengan tadi ya, kita jangan mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi. Biasanya kita tuh kepikiran karena takutnya gitu, nanti kalau saya nggak dapet jurusan ini, takutnya saya nanti nggak bisa jadi yang saya mau gitu. Masa depan saya gimana begitu. Padahal yang harus kita pikirin, oh ternyata saya belum lulus nih universitas ini. Apa nih universitas yang masih buka yang bisa saya kejar gitu. Jadi fokusnya lebih ke solusinya apa. Jangan dipikirin. Misalnya lagi skripsi nih, yang lagi skripsi, misalnya dipikirin terus, aduh gimana nih selesai atau enggak, dosennya susah ditemuin gitu-gitu kan. Nah sebenarnya yang harus dipikirin adalah, sebenarnya yang harus dilakukan adalah menyelesaikan skripsi tersebut ya, bukan memikirkan berulang-ulang ya. Jadi kalau kepikiran ya bakal tetap kepikiran kalau nggak dikerjain gitu. Terus ada lagi ya, bertanggung jawab dengan apa yang dengan hidup yang kita inginkan. Jadi ini balik lagi ke tentang kepercayaan ya, agama. Jadi kita harus percaya bahwa ya sudahlah ya, hidup ini kan nggak selalu mulus, nggak selalu happy, nggak selalu lucky. Jadi ya itu normal, adalah bagian dari fase-fase kehidupan kita dan semua orang mengalami ini. Jadi kita nggak sendiri gitu ya. Dan kembangkan selera humor ya. Ya, kita langsung ke menjawab pertanyaan. Ini tadi udah langsung ada yang kontak WhatsApp di TVRI Bengkulu, tapi beliau tidak ingin disebutkan namanya, dokter. Dia mau konsultasi, katanya gini, dok. Jadi dok, saya sering down hingga depresi sampai gemetar, menangis hingga susah bernapas, dan kejadian ini sering saya alami tiba-tiba dalam rentang waktu seperti seminggu lalu, break sebulan, 2 bulan, terus terulang lagi. Saya sudah mengalami ini sekitar 2 tahun. Penyebabnya mungkin dari hubungan orang-orang di masa lalu yang sering tiba-tiba muncul dan masih sulit saya kendalikan, bahkan di tempat umum. Menurut dokter, apa advice yang dapat dokter berikan terhadap kasus saya? Terus ada satu lagi, dok, yang mungkin jadi pertanyaan juga bagi teman-teman yang lain mengetahui lebih lanjut. Jadi di Bengkulu, tempat untuk konsultasi seputar kesehatan mental itu di mana? Dan apa saja yang dokter sarankan, berapa rengkos yang diperlukan terlepas dari menyesuaikan setiap kasusnya? Terima kasih. Begitu katanya. Oke. Yang mana nih mau dijawab duluan? Yang jawab yang pertama dulu, mungkin ini sedikit berat ya dokter, karena dia memang privasi, menjaga privasi sekali. Oke, aku jawab ya yang pertama ya. Oke, jadi kalau dari ceritanya tadi mengalami depresi, terus kemudian muncul gejala-gejala ansietas gitu ya. Jadi ketika ada gejala depresi, sebenarnya yang perlu ditekankan adalah tidak self-diagnose ya, seperti yang disampaikan oleh Dokter Putri tadi. Depresi yang dimaksudkan oleh si mbaknya, si mbaknya tadi itu seperti apa gitu. Karena punya kriteria tersendiri untuk menegakkan depresi. Misalnya tadi ada kriteria mayor kalau nonton yang episode sebelumnya, atau kriteria utama seperti afek depresi atau memang raut wajah, tampak murung, sedih gitu ya. Kemudian ada anhedoni, kehilangan minat dan kesenangan, sudah tidak melakukan lagi hobi-hobi yang biasa dia kerjakan. Kemudian ada anergik atau seperti tidak bertenaga, misalnya untuk mengurung diri, tidak ngapa-ngapain sama sekali gitu. Nah, dia tahan
gitu. Nah, ketika ada 3A ini ditambah dengan beberapa gejala-gejala minor dan onsetnya sesuai gitu, maka boleh disebut sebagai depresi. Nah, ketika gejala depresi ini muncul, tetapi gejala kecemasan juga muncul, ada istilahnya gangguan campuran antara depresi dan ansietas gitu. Nah, ini kan cuma sepintas ya, tentu butuh pemeriksaan lebih lanjut, tentu lebih digali lagi faktor penyebabnya apa gitu, stresornya. Mungkin nggak dia mengarah ke gabungan tadi, gangguan campuran ansietas dan depresi, atau hanya berupa gejala gangguan cemas saja gitu ya, depresinya belum memenuhi kriteria diagnosis gitu. Nah, intinya ini tadi perlu banget untuk dikonsulkan intinya, karena sudah 2 tahun pertama hilang muncul gitu ya, bisa sampai 1 minggu, dan ada stresornya, yaitu terkait dengan orang-orang di masa lalu tadi. Oke, mungkin langsung menyangkut ke pertanyaan yang kedua, dokter, tempat untuk konsultasi, boleh dokter? Oke, sebenarnya kalau untuk konsultasi memeriksakan boleh ya ke fasilitas kesehatan pertama pun boleh, ke dokter umum nanti ketemunya. Jadi diceritakan saja kondisinya seperti apa, gejalanya sudah berapa lama. Nanti kalau memang itu perlu pengobatan, perlu terapi seperti yang sudah dijelaskan tadi, biasanya dokter umum akan refer ke dokter spesialis kesehatan jiwa. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah datang ke vaskes pertama atau ke klinik, ke dokter keluarga, terserah. Yang penting ketemu yang profesional ya, yang bisa menilai dengan profesional. Siap, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Terima kasih Dokter Putri dan Dokter Lisda atas edukasinya kepada pemirsa. Semoga harapannya ke depan pemirsa tidak mendiagnosa diri sendiri, harus konsultasi ke pakarnya. Jangan kebanyakan overthinking juga ya, jaga jangan insomnia juga. Oke pemirsa, sampai di sini saja perjumpaan kita pada hari ini. Saya Helda Amelia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.